buka mencocokkan data dengan membuka Sirekap. Kemudian kita buka box. Apabila datanya belum terinput atau terupload ke Sirekap, maka kita harus buka C planonya, fisiknya, hardnya kita harus buka dengan membuka box. Box ini kan di gudang logistik, kita harus ambil ke ruang pleno. Kemudian itu box itu diisi per distrik, C planonya per kelurahan. Kemudian itu dokumennya bukan hilang, tetapi tercecer. Dia ada tercecer. Tercecernya di mana, Mas? Tercecernya terikut di box dari maksudnya kelurahan itu lain. Tercecer itu jatuh di jalanan atau Tidak. salah memasukkan dalam kotak di dalam gudang atau gimana? Dia terikut di box dari kelurahan lain, tapi barangnya di gudang. Ya. Jadi salah masuk kotak saja begitu, salah masuk box. Jadi sebelum dibawa rekap. Iya. Terus? Jadi setelah kami cek, barangnya ada. Kemudian pada saat hari terakhir kita lakukan pleno untuk KPU Kota Sorong. Teman-teman KPU Kota Sorong mengklarifikasi itu di ruang rapat pleno pada saat itu. Jadi mereka menunjukkan barangnya bahwa ini barangnya yang dikatakan hilang, sebenarnya tidak hilang, tapi barangnya ada. Barangnya tinggal masuknya di box di kelurahan lain. Oke. Begitu, demikian. Nah, dalam situasi itu dibuatkan berita acara oleh KPU mana di Kota Sorong. Kota Sorong. Dibuatkan berita acaranya. Ketika dicari nggak ketemu, kemudian setelah dicek lagi ketemu, oh ternyata salah masuk kotak. Dibuatkan berita acara nggak? Tidak buat berita acara. Tapi bisa dipastikan bahwa yang salah masuk kotak itu C1 C hasil plano yang asli atau orisinil? Yang asli, ya. Yang asli untuk jenis pemilihan calon anggota DPD. DPD ya? Ya. Oke. Bukan pemilu presiden, bukan pemilu DPR, bukan? Oke. Teman-teman Bawaslu, mohon penjelasan terhadap tadi yang disampaikan oleh saksi soal dokumen C yang atau salah masuk kotak dan segala macam tadi di Kota Sorong. Silakan. Izin Ketua, saya baru menerima informasi ini pada pukul 18.45 dari Ketua hari ini. Ya, hari ini dari Ketua Bawaslu Kota Sorong yang menyampaikan bahwa KPU Kota Sorong masih membuka kotak C plano sampai detik ini dan Bawaslu kemudian sudah melakukan peneguran dan kami sedang melakukan penelusuran. Demikian. Kenapa kok hari gini masih ada buka kotak suara C plano? Ya, kami nggak tahu, tapi ini informasi yang kami terima. KPU apa PPK-nya? Kalau informasi dari Ketua adalah KPU Kota Sorong, lalu kemudian izin saya mungkin sedikit baca dulu ya. Bahwa KPU, sebentar Mbak, KPU Kota Sorong itu anggota atas nama siapa atau sekretariat atau siapa? Satu. Yang kedua, proses bukanya ini dalam rangka apa? Kemudian yang ketiga, apakah pada waktu buka itu ada teman-teman Bawaslu ikut mengawasi, ada menghadirkan saksi atau tidak, dan seterusnya? Ya, ini sementara, artinya informasi sementara atau informasi awal ya, tolong disampaikan. Informasi sementara yang saya sampaikan adalah bahwa pembukaan kotak ini di bawah arahan Kasubag Teknis KPU Kota dan Kasubag Teknis banyak intervensi komisioner KPU Kota. Nah, ini informasinya belum detail, tapi kami sedang melakukan penelusuran. Seperti itu. Ya, nanti sedang ditelusuri ya. Iya. Tapi fakta bahwa ada buka kota itu ada cerita seperti itu. Ada informasinya dari Ketua KPU Kota Sorong, Bawaslu. Ketua Bawaslu Kota Sorong seperti itu. Oke. Ketua Bawaslu dapat informasinya dari mana, Mbak? Informasi dari Kordif PP. Dari salah satu komisioner Kota Sorong, Bawaslu Kota Sorong, ya. Bawaslu Kota Sorong, ya. Oke. Jadi ini sifatnya temuan ya, atau ada orang lapor?
belum tahu sejauh ini Oke, kami sedang masih melakukan dicek ya, penelusuran. Pak. Ya, Ini laporan, Pak. Baik, terima kasih. demikian. Silakan KPU Provinsi Iya. klarifikasi. Izin pimpinan rapat pleno yang saya hormati, mungkin saya meluruskan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Papua Barat Daya. Mungkin saat ini teman-teman KPU, komisioner KPU Kota Sorong semuanya ada di sini ya, ada di Jakarta, tadi telah tiba. Kemudian mereka ini ada formulir C plano yang sebagian belum diunggah Oke. di Sirekap. Jadi, jadi dalam rangka itu. yang dibuka bukan kotak, tetapi dibuka box untuk ambil C plano untuk difoto kemudian Ya betul, diunggah. dalam rangkanya untuk difoto dan diunggah di. Ya, di Sirekap. Nah pertanyaannya, walaupun demikian tujuannya, kan ada prosedurnya. Ya. Iya kan, tidak sembarangan misalkan sendirian, kemudian nggak ada pihak lain. Paling tidak kan kemudian KPU ketika mau melakukan tujuan itu harus menyampaikan kepada Bawaslu Kota supaya kemudian diawasi, kemudian juga mengundang saksi-saksi supaya kemudian tidak menimbulkan pandangan-pandangan negatif terhadap hal itu. Walaupun tujuannya baik, tapi kalau mungkin dilakukan dengan tata cara atau prosedur yang tidak sesuai, itu bisa menimbulkan prasangka siapapun. Gitu. Nah, oleh karena itu, mumpung ada laporan seperti ini, tolong dikasih tahu untuk dihentikan dulu itu. Baik. Ya, karena apa? Tidak sesuai prosedur. Siap. Daripada menimbulkan problem-problem, dan siapa yang melakukan itu membuat berita acara terhadap peristiwa itu. Baik. Gitu ya. Supaya nanti ketika oleh KPU Kota maupun KPU Provinsi ditelusuri maupun oleh Bawaslu, peristiwa ini ada catatannya dalam berita acara terhadap kejadian yang tadi itu, yang membuka kotak untuk memfoto form C hasil plano. Begitu ya. Iya, baik. Makasih. Saya kira gitu, Mas. Ya. Ya, Pak Ketua, entah sudah dikaji atau tidak, tetapi sebenarnya kalau dijelaskan sesuai dengan dasar hukum. Kalau teman-teman menjelaskan itu, aturan dari mana, PKPU nomor berapa, dan lain-lain turunannya misalnya. Kalau itu bisa dibuka, bisa dicek tanpa saksi dan parpol. Ingat, itu suara kami yang ada di dalam. Otomatis secara hukum itu sah, secara hukum kalau ada orang partai di situ, ada Bawaslu di situ. Kalau teman-teman KPU sendiri berarti itu pelanggaran pidana, itu pelanggaran hukum, pelanggaran yang telah dilakukan. Ini pertanyaan dan ini sangat jelas di situ. Yang berikut, Pak Ketua tadi agak lompat tadi, untuk Sorong Selatan lagi, itu ada distrik yang tidak di pleno di distrik, dibawa langsung ke kabupaten. Oke, distrik apa, Mas? Di sekitar Nuatan ada beberapa Moswaren. Sebentar, dicatat ya, Mas. Mbak KPU. Moswaren, Saifi, Seremuk. Mas, pelan-pelan. KPU dan juga teman-teman Bawaslu ya dicatat. Moswaren, distrik Moswaren, Saifi, Seremuk. Kalau tidak salah Kokoda atau Kokoda Utara dan Kais. Distrik Kais. 5 ya. Ya. Jadi Mas, sebentar. Mas, Mbak, tolong dibuka sirekapnya di Kabupaten mana Mas? Sorong Selatan. Ya, Sorsel. Dibuka Sorong Selatan. Ya. Bukan ininya. Yang dibuka dari awal yang tulisannya Kabupaten Sorong Selatan. Nah, Papua Barat Daya, Sorong Selatan. Kecamatan mana aja, Mas? Biar dicatat. Kokoda dulu, dari Kokoda, distrik Kokoda. Kokoda, terus Kokoda Utara. Iya. Mas, jangan kemana-mana, mau nyatet nama-nama kecamatannya nih. Siapa yang nyuruh ngecek ini? Coba diklik biar ini mau dicatat. Kokoda, terus Kokoda Utara, Utara, Kais, 3, sebentar lagi Mas. Saifi, 4, Nuatan, Kais Darat. Sebentar, apa tadi? Kais Darat, 5. Kokoda Utara. Sudah tadi Mas. Oh iya, Moswaren. Kokoda Utara, Kais Darat, Safi 5. Iya. Udah? Moswaren. Apa? Moswaren 6. Itu ya. Nah, pertanyaannya teman-teman KPU Provinsi ini di Sorong Selatan.
catatan dari saksi di 6 kecamatan itu tidak ada proses rekap oleh PPK atau PPD-nya. Tapi hasilnya dibawa oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan langsung dibawa untuk bahan pleno. Ini catatan dari Di Sekinan, izin Pak Ketua, di Sekinan Watan itu sebelum rekapitulasi di tingkat kabupaten, di hasil kecamatan sudah diambil. lah ya, pelan-pelan Mas, sudah Ya, ya. dipahami ya. Baik, terima kasih Intinya Pak kan Ketua. tidak ada pleno terus dokumennya diambil oleh kabupaten yang memplenokan kabupaten, kira-kira kan gitu. Ini kan kita tanya klarifikasi, benar atau tidak atau bagaimana situasinya. Nanti teman-teman Bawaslu Provinsi juga menjelaskan ya terhadap 6 kecamatan yang disoal tadi itu di Kabupaten Sorong Selatan. Betul atau tidak ada pleno rekap di kecamatan di 6 kecamatan itu, ataukah memang tidak ada, kemudian dokumennya diambil alih oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan. Silakan KPU Provinsi menjelaskan dan nanti juga bisa dijelaskan juga oleh Bawaslu Provinsi. Iya, baik. Terima kasih pimpinan rapat pleno. Saya merespon apa yang disampaikan oleh saudara saksi dari Partai Gerindra terkait dengan pelaksanaan rekap dari tingkat kecamatan yang bergeser, titiknya bergeser ke tempatnya bergeser ke ibu kota Kabupaten Sorong Selatan, yaitu Temenabuan. Dari sekian distrik yang ada ini, mungkin saya klarifikasi, karena kebetulan pada saat itu proses pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi, itu Pak Alexander Duit, beliau yang punya korwil di sana dan beliau bertugas dan tinggal di sana selama proses itu. Dan yang sesungguhnya dilakukan pergeseran dan dilakukan rekap pleno di tingkat distrik dilakukan di ibu kota kabupaten adalah itu Kecamatan Kais Darat. Kenapa digeserkan ke ibu kota kabupaten? Karena di Kais Darat itu ada konflik horizontal di sana yang terjadi, sehingga atas dasar itulah teman-teman proses rekap dan pleno di sana tidak nyaman, maka digeserkan lokusnya, tempatnya ke ibu kota kabupaten, yaitu Sorong Selatan atau Temenabuan. Tapi yang rekap masih hal itu dilakukan PPD-nya ya, Mas. Ya. Yang rekap masih PPD-nya ya. PPD dan sebentar. Panwas distrik. Iya, bukan Kemudian, diambil, Mas, pelan-pelan. Bukan diambil oleh KPU kabupaten yang memplenokan kabupaten, tidak ya? Tidak. Hanya pindah tempat saja. Hanya pindah tempat saja. Ini aja, Mas. Catatan dari saksi tadi terhadap pertanyaan ini mempertanyakan 6 distrik tidak melakukan rekap dan kemudian rekapnya diambil alih oleh KPU Kabupaten Sorong, nanti dibuat catatan ya, supaya kemudian catatan keberatan tadi juga dicatat. Kita juga mencatat di forum nasional ini ada catatan kejadian khusus yang nanti yang menjelaskan teman-teman KPU Provinsi Papua Barat Daya, gitu ya Mbak. Iya, catatannya satu-satu seperti itu, termasuk tadi form C salinan itu sebetulnya disediakan tidak, disampaikan atau tidak, itu tadi juga dicatat di dalam form kejadian khusus. Teman-teman Bawaslu singkat saja menjelaskan soal yang ini tadi. Apakah penjelasannya juga sama? Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh saksi, bahwa laporan yang kebetulan saya korwil di sana dan mengupdate informasi di sana bahwa ternyata memang laporan dari bawah itu tidak ada informasi berkaitan dengan pleno tersebut ditarik ke kabupaten ataupun kabupaten mengambil alih. KPU Kabupaten mengambil alih untuk melakukan pleno. Tetapi pleno itu dilakukan secara berjenjang. Jadi informasi yang kami dapat dari bawah terbukti daripada laporan yang kami dapat secara berjenjang. Baik, terima kasih Mas. Pengawasan. Ya, nanti dicatat ya keterangan dari teman-teman Bawaslu Provinsi tentang situasi tadi. Saya kira demikian Mas. Nanti yang jadi catatan keberatan
Sampaikan, mungkin Pak Korwil dengar, saksi Gerindra itu dipukul di satu distrik, di distrik Metemani. Saya sudah melakukan komunikasi langsung ke Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Korwil di mana pada saat saya koordinasi? Ini tanggal 14 pemilihan. Ini hari keramat untuk bangsa Indonesia tanggal 14 Februari kemarin, hari kasih sayang dan hari keramat untuk bangsa Indonesia. Saksi Gerindra dipukul di Metemani, kalian di mana? Saya sudah melakukan komunikasi ke polisi ke mana? Ke Bawaslu ke mana? Kalau jawab-jawab yang tadi berarti saya jawab dengan yang saya sampaikan lagi. Sampai sekarang kan tidak ada proses apa-apa di sini. Gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara pembenaran, ya jangan ada politisasi di tingkat kita saat ini. Dan kita bicara ini alat bukti. Alat bukti, kalau memang teman-teman bisa diproses, kita siap kasih alat bukti yang ada. Yang penting proses hukum jalan. Karena saat ini kita menemukan temuan yang banyak ini. Apakah saat ini proses penetapan bisa dihentikan atau tidak? Kita saya kembalikan ke Pak Ketua dan teman-teman yang hadir di malam hari ini. Ini semua temuan ini sudah sangat jelas. Pelanggaran-pelanggaran administrasi secara hukum jelas. Tapi apakah rekapitulasi malam hari ini atau tetap jalan untuk Papua Barat Daya atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya terakhir untuk Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi yang soal informasi tentang pemukulan pada